Alhamdulillahilladzi amarna biiqamis shalat wa ita'iz zakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa adim ala hadan nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa shaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dilli shadaqatihi hatta yubsalu bainan nas. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Hamra, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga Allah terima segala amal ibadah kita semua. Tiada untaian kata yang teramat indah puji syukur kita sama-sama haturkan kehadiran Allah Rabbul Ghafur. Dialah Allah pemilik tunggal penguasa alam semesta raya yang kekuasaannya tiada berujung dan tiada bertepi. Dialah Allah Dat yang sudah meninggikan langit beserta gugusan bintang-bintang tanpa tiang. Dan dialah Allah pula yang sudah menghamparkan bumi beserta gunung-gunung dan menjulang tinggi tanpa konstruksi. Dialah Allah Dat yang maha pengasih, yang kasihnya tak pernah pilih kasih. Dan dialah Allah Dat yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tak pernah terbilang, yang sudah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Terlebih nikmat iman Islam, sehat walafiat, dan juga nikmat umur yang panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan nikmat-nikmat itulah, sesibuk apapun, serepot apapun aktivitas dan pekerjaan kita, akan tetapi kita dapat memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat Jumat berjamaah. Dengan segala harapan mudah-mudahan segala amal ibadah kita semua kelak nanti dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam kecintaan, salam kerinduan atas baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa tersampaikan untuk junjungan kita. Dan harapan kita tentunya mudah-mudahan kelak nanti kita semua dapat syafaat ataupun pertolongannya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan khutbah kali ini, khatib senantiasa berpesan, berwasiat wabil khusus untuk diri pribadi khatib, umum untuk kita semua. Mari kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan segala perintah-perintah Allah dan kita jauhi segala larangan-larangan Allah, agar kita semua termasuk orang-orang yang dapat memperoleh kebahagiaan di dunia, terlebih-lebih bahagia nanti di akhirat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah,
izinkanlah tema khutbah yang saya sampaikan di kesempatan Jumat kali ini dengan judul Seteguk Air yang Menghantarkannya Masuk ke Dalam Surga. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari sekian amalan-amalan yang mesti kita perbanyak, terlebih di bulan suci Ramadan, selain daripada kita mengerjakan ibadah puasa, malamnya kita kerjakan sholat tarawih dan sholat witir, tadarus Al-Quran. Selain daripada itu adalah al-iktharu bis sodaqah, memperbanyak dengan sodaqah. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahkan di dalam Al-Quran pun sudah jelas dikatakan fa amma man a'ta wattaqa, siapa orang yang gemar memberi, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, hidupnya senantiasa ramah, hidupnya senantiasa dermawan, senantiasa berbagi dengan saudara-saudara kita. Wattaqa, dan dia juga beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, dan dia percaya dan yakin akan ada pahala yang teramat indah, yakni pahala surga. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami bakal mempermudah setiap jalan kemudahan-kemudahan untuknya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bahkan dalam salah satu kitab yang masyhur, kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, di antaranya Baginda Agung Nabi besar sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, sab'atun yudilluhumullahu yauma la dilla illa dilluh. Ada 7 golongan, di mana 7 golongan tersebut bakal aman, tidak akan kepanasan, berlindung di bawah naungan-naungan arasnya Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan. Harapan kita mudah-mudahan dari 7 golongan itu termasuk kita jamaah Masjid Jami Al-Hamra. Siapa mereka semua dari 7 golongan itu? Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa ahfaha, adalah seseorang yang bersedekah bi shadaqatin, dengan satu sedekah, fa ahfaha, lalu dia menyembunyikannya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku shimal yaminu, sehingga tangan kirinya tidak pernah mengetahui apa yang diinfakkan, apa yang disodakohkan oleh tangan kanannya. Tangan kanannya bersodakoh, tangan kirinya nggak tahu. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam cara mengeluarkan bersodakoh dalam Quran ada 2. In tubdu sodaqati fani imahi, wa in tuhfuha wa tuhfuha wa tu'tuha fuqara fahuwa khairul lakum. In tubdu sodaqat, boleh yang namanya sodakoh itu dikeluarkan secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi, boleh. Dua-duanya juga bagus. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, sehingga kata Nabi, kullu mri'in fi dilli shadaqatihi, nanti manusia itu bakal bernaung, bakal berlindung di bawah payung sodakohnya. Saudara, kalau kita nengok di luar saat ini begitu panasnya yang begitu luar biasa, terik matahari yang begitu dahsyat, padahal jarak antara bumi dengan matahari itu begitu jauh sekali, 150 juta kilometer. Bayangkan, bumi dengan matahari sekarang ini jaraknya 150 juta kilometer, jarak yang begitu jauh. Tapi Masya Allah, panasnya itu matahari masih terasa di ubun-ubun di badan kita. Apalagi nanti jamaah yang dimuliakan Allah, jarak antara matahari dengan kita itu 1 mil. 1 mil itu para muhaddisin menjelaskan jaraknya antara mata dan bulu mata. Bayangkan, antara mata dengan bulu mata nempel. Apa enggak hancur, rusak, gosong kepanasan kita? Tetapi ada orang yang aman daripada panasnya matahari kelak, tidak lain tidak bukan adalah orang yang gemar bersedekah.
Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah, saya akan sedikit bercerita dari salah satu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Kemudian malaikat Jibril bercerita. Kemudian Rasulullah menceritakan kisah malaikat Jibril kepada sahabat-sahabat. Kata Nabi, dulu ada dua orang yang bersahabat. Yang satu abidun ahli ibadah, wa musrifun, dan yang kedua orang yang gemar melaksanakan maksiat, doyan dengan maksiat, doyan dengan dosa. Yang satu ahli ibadah, ahli zikir, wirid, baca Quran, puasa, tapi punya kawan musrif. Musrif itu senang berbuat dosa. Dalam hal ini para jamaah yang dimuliakan Allah, baguslah orang yang musrif, orang yang gemar berdosa tapi senang berkumpul bergaul dengan ahli ibadah. Walaupun hidupnya senang maksiat tapi cinta dengan masjid, bagus. Nah, rupa-rupanya dalam satu perjalanan Allah pertemukan dia dalam satu tujuan di gurun padang pasir yang begitu tandus, panas. Ini dua orang berteman, yang satu ahli ibadah, yang satu ahli maksiat. Di tengah-tengah perjalanan, jamaah yang dimuliakan Allah, ini ditulis dalam kitab Syarfu Ummatil Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Di tengah-tengah perjalanan, rupa-rupanya perbekalan si ahli ibadah ini habis. Bukan menipis, habis. Dalam keadaan kering kerontang tenggorokannya. Lalu dengan rasa iba dan malu dia memberanikan diri kepada kawannya yang ahli maksiat. Mas, iya, saya perbekalan saya habis, air minum saya habis, saya kehausan, tenggorokan saya kering kerontang, Mas. Ya, lalu barangkali air situ masih ada. Saya minta sedikit hanya untuk membasahi tenggorokan saya kehausan, Mas. Pikir ahli maksiat yang musrif tersebut dalam pikirannya, selama ini saya banyak berbuat dosa, senang melakukan maksiat-maksiat, kapan lagi saya untuk berbuat kebaikan kalau bukan hari ini? Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, kata temennya yang doyan maksiat itu, ada Mas, silahkan minum. Diminumlah sama ahli ibadah tersebut. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan rasa gembira si ahli ibadah mendapatkan tetes air minum yang diberikan oleh ahli maksiat. Kemudian tidak lama perjalanan itu, karena dua-duanya masih dalam perjalanan panjang, singkat cerita dua-duanya meninggal. Yang satu maksiat, yang satu ahli ibadah. Yang satu meninggal sebagai ahli ibadah, dan yang satu meninggal sebagai ahli maksiat. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai ketetapan dalam Al-Quran ditetapkan, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia akan mendapatkan keridhaannya Allah. Artinya apa? Si ahli ibadah dengan amalan-amalan ibadahnya Allah persilahkan masuk ke dalam surga. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Maka adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, lebih banyak dosanya daripada amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah neraka hawiyah. Maka singkat cerita, si ahli ibadah dihantarkan oleh malaikat untuk masuk ke dalam surga, dan ahli maksiat pun digeser, ditarik sama malaikat masuk ke dalam neraka. Dan itu merupakan hukum yang memang sudah ditetapkan Allah seperti itu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumar.
Pas ahli ibadah dianterin mau masuk ke dalam surga, rupa-rupanya di tengah perjalanan ketemu sama ahli maksiat yang mau masuk ke dalam neraka, ditarik-tarik, digeser-geser sama malaikat. Ayo cepat, cepat. Kata ahli maksiat, lihat ahli ibadah kawannya dulu. Bentar mas, sebentar. Ini hadis pak. Bentar mas, keep. Berhentilah malaikat. Ada apa? Saya kayaknya punya kawan. Saya kenal dengan seorang kawan. Entah kemana dia. Jamaah yang dimuliakan Allah, para jamaah yang dimuliakan Allah. Kemudian ahli maksiat tersebut menegur ahli ibadah. Mas, hal ta'rifuni, apakah engkau kenal aku? Kata ahli ibadah yang dulu pernah dikasih apa? Air minum. Kamu siapa? Mas, dulu ini kawan kamu. Bagaimanapun juga dulu aku pernah memberikan setetes air minum kepadamu mas. Oh, kata ahli ibadah, iya saya ingat. Tapi sampean mau kemana? Dengan amalan-amalan saya yang sedikit banyak maksiat, saya dipaksa mau masuk ke dalam neraka. Lalu mau kamu bagaimana sekarang? Tolonglah mas, tolonglah, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biar saya ikut sampean masuk bareng-bareng ke dalam surga. Bagaimana ceritanya? Udah dah, berdoa kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, dengan izin Allah, si ahli ibadah yang mau akan masuk ke dalam surga, kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Rahman, ya Rahim, biizzatika wa jalalika, ya Rahman, yang maha pengasih dan maha penyayang, biizzatika, dengan segala kemuliaanmu, wa jalalika, dan segala keperkasaanmu, ya Rabb. Dulu dia adalah kawan saya, teman saya yang sempat memberikan setetes air minum kepada saya. Dia pernah menolongku ya Rabb untuk aku bisa berjalan di tengah kehausan. Maka aku mohon kepadamu dengan segala keberkahanmu ya Rabb, ya Rabb, ya Rahman, biarkan kawanku ini masuk bersamaku ke dalam surga. Kemudian doanya, keinginannya ahli ibadah itu diperkenankan. Akhirnya apa saudara? Ahli maksiat yang sudah dipastikan divonis masuk ke dalam neraka gara-gara bersedekah dengan setetes air minum, maka dia dibawa masuk ke dalam surga. Artinya apa para jamaah yang dimuliakan Allah? Jangan pernah menyepelekan sekecil apapun amal ibadah kita semua. Siapa tahu sekecil amal ibadah itu, tapi tulus dan ikhlas kita mengerjakannya, tulus dan ikhlas mengeluarkannya, siapa tahu itulah amalan-amalan kita yang makbul, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Tetap tebarkan segala kebaikan-kebaikan, terlebih di bulan suci Ramadan. Mari kita senantiasa berbagi dengan saudara-saudara kita semua. Tentu dengan harapan mudah-mudahan sekecil apapun amal ibadah kita, Allah meridhoinya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum
وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض الله عن كل صحابة رسول الله أجمعين.